Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana status air mustakmal, air yang sudah kita pakai itu ketika dia memercik atau masuk, percikan itu masuk ke dalam ember atau ke dalam bejana yang mau kita gunakan untuk toharoh selanjutnya. Apakah air di ember itu atau di bejana itu masih bisa kita hukumi suci dan mensucikan? Tapi sebelum kita menjawab masalah ini, silakan like, subscribe agar channel ini lebih bermanfaat. Perlu diketahui bahwa di antara hukum air itu ada yang statusnya thahir ghairu mudhahir. Dalam artian air itu suci namun sudah tidak bisa mensucikan. Jenis air ini ada dua macam. Yang pertama air mustakmal, yaitu air yang sudah kita gunakan untuk bersuci. Namun perlu kita catat, dalam hal ini tidak semua air yang sudah kita gunakan kemudian masuk kategori air mustakmal. Dalam kitab At-Taqriratus Syadidah disebutkan setidaknya ada 4 syarat air itu masuk kategori mustakmal. Yang pertama, air itu qalilun aiduna kullatain. Air itu kadarnya, volumenya itu sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah. Yang kedua, air ini kita gunakan untuk bersuci wajib. Jadi ketika kita bersuci itu tidak semuanya dihukumi wajib. Misalnya mandi wajib, kalau wudu wajib. Ada mandi yang hukumnya sunnah seperti mandi Jumat, mandi sebelum sholat Id, atau mungkin wudu pun ada yang sunnah seperti kita disunnahkan sebelum tidur untuk wudu, sebelum kita ta'lim belajar kita disunnahkan untuk wudu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, air mustakmal itu adalah air yang menetes dari badan yang kemudian itu basuhan wajib. Misalnya wajah, tangan ketika wudu itu basuhan yang pertama itu hukumnya wajib, kemudian yang dari anggota badan yang wajib itulah yang nanti disebut mustakmal. Kenapa? Karena basuhan kedua itu bukan wajib, sama dengan mandi. Basuhan yang pertama lah yang rata seluruh badan itu yang wajib. Adapun bilasnya yang kedua dan seterusnya itu sunnah. Kemudian yang ketiga, laniyatun fihi al-ightiraf. Ketika mengambil air itu tidak ada niatan menciduk. Dalam artian mungkin kita wudhu tidak pakai keran, tidak pakai pancuran. Kita wudhu langsung pakai gayung, pakai ember, tangan dimasukkan ke dalamnya. Tapi ketika mengambil tidak ada niatan untuk menciduk, maka air itu ketika kurang dari 2 kullah, air itu bisa dihukumi mustakmal. Yang kedua, air yang suci namun sudah tidak bisa mensucikan itu disebut air mutaghayyar, yaitu al-ma'ul mutlaq alladzi khalatahu syai' minat tahirat, yaitu air mutlak. Jadi air mutaghayyar ini sebenarnya masuk kategori air mutlak, tapi kemudian air ini sudah tercampur dengan benda lain yang suci sampai merubah sifat air mutlak itu, baik warnanya, rasanya maupun baunya. Kita ambil contoh air teh. Air teh itu asal mulanya adalah air mutlak yang kemudian kita masukkan ke dalamnya benda suci yaitu teh. Kita aduk sampai kemudian berubah rasanya, berubah warnanya, maka air mutlak yang sudah tercampur teh itu kita sebut air teh. Air ini sudah tidak bisa lagi mensucikan. Nah, itu disebut air mutaghayyar. Nah, kita kembali ke pertanyaan di awal. Bagaimana dengan hukum air mustakmal yang memercik masuk ke dalam ember dan lain sebagainya? Apakah air di ember itu bisa kita gunakan untuk bersuci? Jawabannya bisa. Kenapa demikian? Karena air mustakmal itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Kemudian dia mencampuri air mutlak, dia tercampur dengan air mutlak yang ada di ember dan sebagainya, tapi tidak merubah sifat air. Sedangkan air yang tidak bisa kita gunakan untuk bersuci itu jika mutaghayyar, mengalami perubahan sifat,
baik warnanya, rasanya, baunya. Artinya air mustakmal yang sudah kita gunakan itu selama tidak merubah sifat air, berarti air di ember, air di wadah itu masih bisa kita gunakan untuk bersuci. Namun jika seandainya yang masuk ke dalam ember itu, air mustakmal yang masuk ke dalam ember itu sampai merubah sifatnya, maka air itu sudah tidak bisa kita gunakan untuk bersuci karena sudah mutaghayyir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.